siang, kita bergabung kembali dengan Fokus Group Discussion Harian Jogja bersama Satgas COVID-19 Pusat. Hari ini temanya adalah varian COVID-19 bertambah, jangan panik. Sudah bergabung dalam Zoom meeting kali ini adalah Ketua Satgas COVID-19 Universitas Gadjah Mada, Dr. Rustam Aji atau Dr. Aji. Selamat siang, Dr. Aji. Ya, selamat siang, Mbak. Makasih. Sehat selalu ya, Dok? Ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Kemudian ada juga Gubernur BEM Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan, Mas Rian Permadi. Selamat siang, Mas Rian. Siap, selamat siang, Mbak. Halo, Mas Rian. Mute-nya di-unmute dulu. Oke, halo, siap. Terima kasih. Selamat siang, Mbak. Oh iya, suaranya kok kurang kencang ya, Mas ya? Ya baik, kita semoga nanti Mas Rian segera bisa memperbaiki suara audionya. Sebagai gambaran, hari ini varian virus COVID-19 terus bertambah. Di dunia dideteksi ada 3 tipe, yaitu B1, 6171, B1, 6172, B1, 6173. Virus varian baru corona ini asalnya dari India. Di Indonesia tipe 2 yaitu paling banyak dan diduga cepat menular seperti yang ada di India. Kita juga mencatat dari data Global Initiative on Sharing All Influenza Data atau GISAID hingga 27 April 2001 tercatat lebih dari 1.200 sekuen varian baru virus corona B1617 yang tersebar di 17 negara. Tentu saja perkembangan varian baru virus COVID-19 harus menjadi perhatian Satgas COVID-19 dan kita semua agar persebarannya bisa dicegah. Kita ke Dr. Rustam Aji dulu ya, Dok. Halo, Dok. Menurut dokter, ya, selamat siang, Mbak. Siap. Ya, bagaimana sebenarnya perkembangan varian COVID-19 saat ini, Dokter? Kemudian kemungkinan beredar di Indonesia termasuk di daerah istimewa Yogyakarta. J, matur nuwun. Varian baru, sebelumnya mohon maaf, selamat Hari Raya Idul Fitri untuk yang merayakannya, mohon maaf lahir batin, sukses selalu untuk kita dan sehat selalu. Ini senang saya bisa berjumpa dengan Gubernur BEM, Gubernur BEM di salah satu universitas besar kita di Jogja, karena jarang sekali mahasiswa diberi kesempatan untuk ikut berbicara. Nah ini terima kasih Harian Jogja dan Satgas COVID Pusat luar biasa memberi peran kepada anak muda yang pasti akan memiliki pandangan-pandangan yang lebih celing gitu ya, kalau sudah bilang saya celing baru begitu. Karena bacaannya lebih baik dan juga cara berpikirnya berbeda dengan kita yang sudah terlalu mungkin dikungkung dengan sistem-sistem yang kita kenal, sehingga terobosannya menjadi kurang. Maka kalau ada darah muda, hal baru itu satu hal yang membahagiakan saya pribadi untuk bisa kita bersama-sama melangkah begitu. Karena sekali lagi anak muda ini sangat penting, ini penting sekali. Baik, kaitannya dengan varian baru. Kita tahu bahwa karena material genetik yang ada di virus COVID itu kan sederhana. Dengan demikian, saking sederhananya, setiap terjadi replikasi, mencetak, kemudian juga membuat baru, maka seringkali ada mutasi. Nah, tadi sudah disampaikan begitu banyaknya mutasi yang terjadi. Secara molekuler biologi, maka mutasi-mutasi ini punya potensi. Pertama adalah untuk ilmu penyakit dia makin mudah menular, atau justru malah tidak mudah menular. Jadi selalu dikotomi begitu. Dia survive atau malah mati. Nah, tentu di dalam seleksi alam yang kita kenal, maka varian-varian baru yang tetap hidup itu berpotensi untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Nah, situasi yang ada itu apa? Yaitu tubuh kita memiliki antibodi. Nah, dengan demikian,
mereka akan mencoba beradaptasi supaya tetap hidup, tetap berkembang. Dengan demikian memang ini sudah menjadi suatu hal yang lazim terjadi, di mana akan terjadi mutasi. Nah, mutasi-mutasi yang diwaspadai oleh WHO ada beberapa yang tadi sudah disebut. Nah, itu semua adalah yang berpotensi untuk menjadi lebih cepat menular atau berpotensi. Ya, saya katakan berpotensi karena buktinya juga sedang kita cari untuk mungkin menjadi lebih berat. Tapi sekali lagi ini apabila dia menempel pada tubuh manusia, artinya dia menginfeksi. Nah, kaitannya dengan penyebaran bagaimana? Tentu penyebarannya akan polanya sama. Polanya sama, yaitu penularan antar manusia. Kita sudah dalam fase antara penularan dengan manusia ke manusia. Dengan demikian, satu-satunya jalan yang bisa terjadi penularan adalah pergerakan manusia, karena virusnya kan nggak bisa gerak ya. Dibawa oleh manusia kemana-mana. Dan manusia ada dua, yang terinfeksi dan tidak sakit. Dan orang yang belum pernah terkena. Dengan demikian, ini akan bergerak mengikuti pergerakan manusia. Makin masif dalam pergerakan, maka potensi menjadi menyebar makin besar. Seperti hanya kita melihat sekarang, kemarin kita ada pergerakan orang dengan jumlah besar karena hari raya, maka ada peningkatan. Nah, apakah itu akan menyebabkan virus varian baru ikut meningkat? Ya? Misalnya sekarang yang kita kemarin jadi geger kan antara Cilacap dengan Banyumas. J. Sekali lagi, varian-varian baru di Jogja pernah kita temukan, Dr. Gunadi pernah mengumumkan ya ada varian baru, memang berpotensi dan seterusnya, tetapi tidak berkembang, artinya ternyata terbukti tidak menjadi lebih kuat begitu untuk menginfeksi. Tapi varian baru yang dari India yang ada di Cilacap kan berarti ada di tempat kita. Kemudian Satgas Pusat sudah menyampaikan bahwa ada di banyak tempat begitu. Ada di Bali, ada di Jakarta dan seterusnya. Tentu ini tinggal menunggu genome sequencing yang dari pusat, apakah akan ditemukan di daerah mana saja, tergantung dari sampel yang masuk ke pusat. Dengan demikian, kita mengatakan kewaspadaan harus tetap jalan, tapi sekali lagi karena virus ini dibawa orang, maka pembatasan itu penting, kemudian prokes itu menjadi sangat penting kembali. Tidak perlu takut akan terinfeksi, nanti akan jadi seperti apa, kita juga sedang belajar dalam arti apakah dia akan menyebabkan gejala penyakit yang lebih berat atau seperti apa, kita sedang belajar semua dan menanganinya. Alhamdulillah yang saya baca sampai saat ini, andai kata sakit, varian-varian baru ini masih bisa diatasi dengan obat yang ada. Ini yang harus kita highlight. Andai kata kita sakit masih bisa ditangani dengan obat yang ada. Tergantung nanti daya tahan tubuh, imunitas tubuh melawan itu. Kenapa? Replikasi itu bisa diatasi dengan obat, bisa dihentikan dengan obat penyebarannya atau perkembangannya di dalam tubuh, tetapi untuk menyembuhkan secara total tergantung dari kondisi tubuh ini. Sehingga sekali lagi, prokes dan menjaga imunitas ini penting. Monggo nanti kita sama-sama untuk melangkah menjadi lebih baik. J, itu komentar saya, Mbak. Baik, kita ke Mas Rian dulu sebagai generasi darah muda, kata Dr. Aji ya, mewakili generasi muda dalam masa COVID-19 ini. Masih terutama Mas Rian adalah mahasiswa kedokteran. Menurut pandangan Mas Rian, ada banyak informasi yang terus berkembang dalam pandemi COVID-19 ini, termasuk juga varian-varian baru virus. Sejauh ini bagaimana pandangan Mas Rian mengenai kalangan anak-anak muda merespon pesatnya perkembangan informasi COVID-19 dan bagaimana pula mereka berperilaku turut mencegah persebaran COVID-19 ini. Silakan Mas Rian. Baik, sebelumnya saya terima kasih kepada pihak Harian Jogja karena telah memberikan saya kesempatan untuk speak up di acara ini. Nah, untuk saya sendiri selaku mahasiswa dan juga generasi muda memandang tentang COVID-19 ini, dari awal saya tuh sebenarnya
nggak pernah takut. Kenapa dibilang nggak pernah takut? Saya rasa untuk dari pihak-pihak yang ada di Indonesia, pihak yang terlibat, seluruh stakeholder yang ada di Indonesia itu pasti mampu menangani. Hanya saja yang jadi masalah pasti awal ini nih sumber informasi. Nah, bahwa saya selalu membandingkan perspektif saya di awal kena ini tertimpa bencana itu yang terhitungnya bencana kan, corona ini, COVID-19 ini. Nah, di awal tuh saya selalu mikir kalau wah ini sumber informasi yang pasti ini bakal kayak gimana sih? Kita bisa dapetin dari mana sih tentang si Halo, Mas Rian. Halo. Iya, sebelumnya Sumber informasi ya. Halo, Mas ya. Rian. Terputus? Dari sumber informasi. Baik, kita sampai ke sumber informasi yang sulit didapatkan. Silakan, Mas Rian. Oke, dari sumber informasi yang sangat tidak, kenapa mikir kenapa sih sulit banget didapetin, karena baru pertama kali kena coronavirus disease ini. Jadi itu semua peneliti juga masih harus belajar banyak tentang apa sih COVID-19 ini, bagaimana sih cara penanganannya, terus apa sih yang harus kita lakukan. Nah, itu bakal jadi apa, maksudnya itu yang jadi masalah untuk awal-awal kena COVID, pas Indonesia itu tuh kena COVID-19. Nah, yang kedua itu tuh banyak banget pihak-pihak yang berspekulasi tentang COVID-19 ini. Nah, dari awal kita, kalau kita ingat, kita kilas balik lagi, Indonesia itu tuh sebenarnya negara di Asia yang terakhir banget yang ada laporan virus masuk, maksudnya ada orang yang kena. Karena itu kan selalu ada orang yang Indonesia case-nya, Indonesia-nya 0. Nah, di situ tuh habis itu tiba-tiba ada yang masuk, ketahuan. Kalau ingat saya pada tanggal 2 bulan 3 2020 dilaporkan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo kalau seandainya ada 2 suspek di Bogor. Nah, dari situ udah mulai nih orang-orang pada bingung semua nih tentang corona. Nah, hal ini akhirnya menimbulkan lagi tentang berita muncul kayak cenderung menakut, saya rasa. Jadi setiap hari itu yang selalu di spotlight-nya yang meninggalnya, habis itu yang buruk-buruknya pokoknya tentang corona. Nggak ada yang di tentang hal yang, maksudnya hal yang positif dari corona, tentang bagaimana sih sebenarnya virus itu. Sebenarnya corona itu COVID-19 jenis penyakit yang self-limiting disease. Jadi dia itu tuh bakal sembuh tergantung sama sekali nggak di. Maksud saya ada beberapa pihak yang spot itu lebih baik angka kematiannya di tinggi-tinggi, maksudnya bukan di tinggi-tinggi, angka kematiannya terus yang di-spotlight sama banyak media. Sementara hal itu tuh saya rasa kurang baik karena hal itu tuh munculin stigma negatif di orang-orang yang nggak tahu tentang corona sendiri, COVID-19 sendiri itu kayak gimana. Jadi akhirnya gara-gara stigma yang negatif itu muncul, teman-teman yang lain, maksudnya teman-teman sekitar saya itu pada takut tentang corona. Sumpamanya dia ada, maunya ya, kalau gara-gara munculnya stigma negatif ini, aku kena corona, saya kena corona. Nah, nanti saya terpapar corona. Nanti saya tuh kayak takut buat ngasih tahu kepada pihak-pihak yang memang dia itu tuh punya kapabilitas untuk menangani corona ini, menangani COVID-19 ini, karena saya takut dikucilkan oleh masyarakat di sekitar saya. Nah, hal itu yang paling nggak dibolehi kalau menurut saya, karena juga gimana ya, namanya ini orang terkena musibah, terpapar COVID-19. Masyarakat yang memang kurang informasi tentang COVID-19 ini punya stigma negatif terhadap orang yang terpapar oleh COVID-19 tersebut. Ya, udah terkena musibah, terus tafsilin sama masyarakat sekitar itu nggak baik banget. Akhirnya nanti orang-orang yang terkena itu tuh tertutup, terpapar, nggak mau ngasih tahu, nggak memberitahu kalau seandainya memang dia terpapar. Akhirnya penyebaran juga sulit dicegah karena ya dia nggak mau ngasih tahu karena
masyarakat sendiri bakal ngucilin orang COVID-19 itu. Terus sekarang kan ada lagi nih, maksudnya yang seperti diangkat oleh tema harian Jogja, varian saya selaku generasi enggak sama sekali nggak takut sama varian baru COVID-19. Karena gini, selama kita menerapkan protokol kesehatan, menerapkan 5M, mau variannya bertambah banyak sekalipun, dia itu nggak akan kena, karena kita udah menghindarinya. Gitu. Segala sesuatu yang ada, memakai masker, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas, mencuci tangan. Intinya hal ini udah kunci banget buat kita itu menghindari COVID-19 sendiri. Nah, kalau saya selaku generasi muda, kayak mana nih cara saya untuk ngebantu pencegahan COVID-19 ini? Saya selalu berpegang teguh sama kata-kata do less and talk saat COVID-19 ini, saat pandemi COVID-19 ini. Maksudnya do less and talk more itu apa? Jadi do less, lakukannya apa? Pokoknya kamu itu tuh, tindakan kamu itu kamu kurangi sedikit mungkin. Yang biasa kamu lakukan, kamu kurangi sedikit mungkin. Talk more. Yang kita bicarakan apa? Informasi tentang COVID-19, cara penanganannya. Habis itu, setelah cara penanganannya, bagaimana sih kita itu harus memikir, maksudnya kayak mana sih perspektif kita tentang corona ini. Jadi, apa ya, kalau seandainya kita sebagai mahasiswa, maksudnya bukan mahasiswa deh, kita sebagai generasi muda yang paling gampang untuk kita akses masalah informasi, habis itu yang paling melek sama teknologi, ini nih harus menjadi stakeholder informasi. Jadi kita sebagai mahasiswa atau generasi muda ini terus kasih tahu sama orang-orang yang belum tahu. Jadi lebih ke arah kampanye kesehatan, kampanye 5M, kampanye untuk hindari corona. Jadi kita itu tuh bisa kasih informasi. Kalau seandainya yang saya lihat selama ini, selama saya ngobrol sama teman-teman saya tuh banyak banget yang nggak tahu tentang COVID-19. Nah, hal ini pun yang menjadi masalah, saya rasa. Informasinya aja nggak tahu gimana kita mau nanganin. Gitu. Habis itu kita udah tahu informasinya. Nah, kayak mana sih cara kita pemuda ini mau ngemas informasi tersebut biar edukatif, bukan entertaining, bukan menghibur tapi edukatif gitu. Jadi kalau seandainya kita udah ngasih tahu kayak mana cara penanganannya sama teman-teman kita, mulai dari diri sendiri aja, nggak perlu kita keluar ke orang lain. Kita pakai apa intinya kita pakai di situ. Setelah 5M kita pakai sama orang, kita kampanyein tentang apa itu COVID-19, bagaimana penanganannya. Masa orang-orang di sekitar kita makin lama makin sadar dan makin mengerti apa itu corona. Dengan hal itu dengan apabila kita melakukan hal itu, saya rasa mau variannya bertambah sampai lebih banyak yang dari yang sekarang pun, insya Allah, kita bilang insya Allah ya, karena kan tergantung nanti ke depannya. Ini akan cepat berakhir. Kemudian juga ini maksudnya untuk teman-teman hadir di sini, untuk Pak Rustam juga terima kasih atas semangatnya tadi. Nah, kan juga udah ngaku kalau seandainya corona ini ada obatnya, maksudnya bisa ditangani oleh Indonesia. Dan informasi-informasi itu sungguh-sungguh diperlukan selaku generasi muda. Karena ya dengan informasi itu cukup menenangkan kami, dokter. Intinya teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, dokter, mari kita kampanyekan, kita edukasikan tentang COVID-19 ini. Kesadaran kita itu tuh kemunculan masyarakat di sekitar kita. Kalau dari perspektif seperti itu, Mbak, terima kasih. Baik. Kita ke Dokter Aji.
Dokter, tadi Mas Rian sempat menyinggung banyak stigma negatif tentang COVID-19 sehingga informasinya simpang siur. Termasuk juga sekarang munculnya varian-varian baru virus COVID-19. Bagaimana menurut pandangan dokter ketika banyak muncul info-info yang kurang akurat, bagaimana masyarakat, bagaimana seharusnya pemerintah, Satgas, dan elemen-elemen terkait menyebarkan informasi yang mudah dicerna oleh masyarakat, termasuk munculnya varian baru, sehingga tidak menyebarkan ketakutan tetapi informatif. Silakan dokter. Iya, matur nuwun. Menarik tesis yang disampaikan oleh Dik Rian, bahwa kita melihat fenomena masyarakat mencari informasi sendiri, kemudian ada sumber informasi yang demikian banyak, luas, dan kita memang tidak terbiasa, masyarakat secara awam tidak terbiasa melakukan resume dari informasi yang banyak itu. Apalagi untuk memastikan kebenarannya, sehingga memang media-media yang menjadi saluran resmi untuk informasi, dalam hal ini Satgas COVID dari pusat, kemudian dan turunannya, inilah yang menjadi tulang punggung sebenarnya. Tetapi selain itu ada juga saluran-saluran independen yang melakukan investigasi dan melakukan resume atas informasi yang ada. Dan memang source-nya tidak banyak karena source utamanya dari WHO ya kalau hal ini. Kemudian kalau dari negara-negara lain mungkin dari CDC, dari negara Amerika, kemudian juga dari Eropa. Tiongkok, sayang kita tidak banyak yang bisa pandai bahasa Tiongkok sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Ya, dan kalau kita di sini Satgas COVID pusatnya itu ada sumber yang penting. Nah, bagaimana mengedukasi? Memang ada banyak cara untuk melakukan edukasi. Kalau kita melihat angka yang kita punya, kita melihat angkanya ya tidak landai, sudah landai sebenarnya. Melandai dibanding yang beberapa waktu lalu. Melandai. Tetapi belum sampai kepada misalnya di California. Di California, negara bagian California, kemudian beberapa negara bagian di Amerika sana, saya itu iri. Tidak ada tambahan kasus. Demikian juga Malaysia. Kemarin itu mereka nambah berapa ribu ya hari ini itu langsung lockdown. Ya, lockdown. Singapura juga demikian. Nah, kalau kita ini tiap hari itu ribuan sebagai negara. Kalau dikata kalau kita potong per wilayah, Jogja ini 500-an. 500. Dan kita kemarin bertepuk tangan karena 200 rasanya lego. Nah, sekarang tiba-tiba menjadi 500. Tiba-tiba Jawa Tengah meledak. Kudus, kota kecil, tiba-tiba angkanya menjadi besar. Maka tadi angka-angka yang besar kemudian disampaikan oleh media massa menjadikan seolah-olah wilayah itu menjadi merah semua, gitu. Zona merah semua. Untung kemarin kalau kita melihat di Sleman, Bapak Kepala Dinas cukup bagus untuk memberikan informasi bahwa itu terjadi di wilayah-wilayah tertentu, kemudian sehingga situasinya bisa dikendalikan. Jadi yang penting adalah bagaimana pemerintah atau siapapun yang bertugas untuk memberikan informasi, case-nya seperti apa untuk disampaikan, kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah ataupun siapa saja yang menangani itu seperti apa, untuk mencegah penularan, misalnya dilakukan isolasi. Jadi isolasi itu bukan stigma, bukan hukuman. Isolasi bukan hukuman, sekali lagi, tetapi adalah upaya untuk mencegah penularan. Nah, di dalam isolasi tentu di situ ada proses di mana orang tidak boleh keluar masuk dan seterusnya. Kemudian makan bisa diantar dan seterusnya. Bahkan yang mestinya diangkat adalah bagaimana kita membantu masyarakat yang sedang isolasi untuk tetap bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam hal ini adalah makan dan minum. Karena memang basic need orang itu makan minum, bukan apa-apa ya. Selama bisa makan minum sudah alhamdulillah kan itu. Nah, dalam kaitannya itu,
Maka komunikasi yang penting, sekali lagi saya tekankan adalah bagaimana kita, pemerintah atau siapapun yang menangani, apakah ini sudah tertangani atau belum. Dalam kerangka masyarakat butuhnya adalah penyebaran. Apakah penyebarannya bisa ditangani atau tidak. Nah ini maka ketika pemerintah mengatakan terjadi proses tracing sekian ribu orang, atau sekian puluh orang, atau sekian ratus orang, itu semua harus diartikan bahwa proses sedang berjalan. Justru kita takut apabila dikatakan, oh sudah ada satu kasus meninggal karena COVID, masyarakat sekitar tidak kita lakukan tracing. Nah ini malah berbahaya. Ada kasus di suatu wilayah RT, lalu ada berita, tidak dilakukan tracing karena masyarakat menolak. Nah itu lebih berbahaya daripada dikatakan bahwa di satu wilayah ada satu case, kemudian 50 orang dilakukan tracing, ditemukan 10 orang. Artinya apa? Proses itu berjalan. Proses memutus rantai penularan berjalan. Justru sangat berbahaya apabila ada satu case, tetapi tidak dilakukan pelacakan sehingga terjadi penularan itu tidak bisa diketahui. Tahu-tahu akan meledak. Nah, kenapa sih kita takut ada penularan? Itu terutama apabila nanti akan mengenai orang-orang atau warga yang sedang mengalami komorbid. Sekali lagi, kematian kita itu 2,1% dari seluruh case. Ya, iya ya Pak? Ya, total nasional ya. Nasional. Sekitar itu, 2%. Nah, artinya apa? Artinya dibanding dengan penyakit lain, tadi Mas Rian sudah menyampaikan, mungkin ya sama saja gitu. Tetapi, kalau itu dikonversi menjadi biaya untuk melakukan tindakan kesehatan, andai kata tidak ada BPJS, itu yang tidak pernah dibuka orang. Berapa biayanya per orang yang DM plus diabetes misalnya, plus COVID. Itu 1 minggu berapa? Itu nggak pernah ada yang bilang. Artinya beban yang ditanggung oleh negara tidak pernah terkomunikasi dengan baik, sehingga masyarakat tidak bisa memahami tidak bisa memahami beban yang harus ditanggung. Seolah-olah itu murah gitu. Karena terus terang semua obatnya obat baru, ya obat-obat yang relatif baru dan impor semua, harganya juga cukup mahal per injeksinya. Biasa teknologi baru itu selalu tinggi. Sebagai gambaran begini, dulu ketika awal-awal orang sakit jantung kan yang sumbatan jantung lalu diberi stent gitu kan. Dulu harga stent itu awal-awal sekitar 30 juta, 50 juta begitu. Sekarang relatif sangat murah, mungkin sekitar 3 juta stand-nya saja, bukan masangnya ya. Artinya turun tinggi sekali. Nah, yang seperti ini kan kita harus tahu bahwa obat itu juga sangat mahal. Demikian juga kalau misalnya plasma convalescence dari PMI, itu proses produksinya itu berapa sih? Nah, masyarakat kan tahunya gratis. Tapi dari gratis itu berapa? Ini yang harus kita sampaikan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi gambaran bahwa beban yang ditanggung oleh negara kalau ada satu penularan itu tinggi. Kalau beban itu tidak dimiliki oleh suatu negara, maka sebenarnya beban itu kepada seluruh masyarakat. Karena apa? Biaya itu diambilkan dari pajak atau utang. Nah, selalu bicara pemerintah melakukan utang. Lah, utang ini untuk apa kan begitu? Nah, kalau ini dilakukan untuk misalnya penanganan COVID, dilakukan utang atau pajak begitu, maka kita bisa paham bahwa mungkin akan terjadi kontraksi-kontraksi. Contohnya kemarin ada isu PNS akan dikurangi gaji ke-13-nya. Ya, Menteri Keuangan sudah bilang begitu. Artinya ini kan pemerintah melihat bahwa biaya-biaya untuk ini tinggi sekali. Nah itu maksud saya. Jadi betul kita perlu banyak hal yang perlu kita sorot. Tidak hanya melihat kematiannya saja, tidak hanya melihat case-nya saja, tetapi juga bagaimana pemerintah melakukan ini semua. Memang itu tidak menarik barangkali bagi masyarakat, kurang dramatis, kurang dramatis. Tetapi itu yang harus kita sampaikan secara lebih independen. Itu komentar saya, Mbak. Kalau terkait dengan tadi kita paparkan bagaimana penanggulangan treatment dari COVID-19, tracing, testing, dan treatment dokter ya. Sekarang kalau kita bicara soal pencegahan dokter masuk ke tahap vaksinasi tentu saja.
Ini kalau terkait dengan munculnya banyak varian baru di Indonesia, termasuk kemungkinan muncul di daerah istimewa Yogyakarta, dokter, virus ini kemungkinan sudah bermutasi lokal, ada kemungkinan demikian nggak dokter? Terus kemudian bagaimana dengan sekarang orang-orang yang sebagian orang di daerah istimewa Yogyakarta sudah divaksinasi COVID-19 yang arahnya masih belum bermutasi, kemungkinan ada penularan tertular oleh varian baru nggak dokter? Silakan. Matur nuwun. Memang kesulitannya teknologi itu begini, Mbak. Seperti ini, artinya ketika teknologi itu dibuat untuk menangani case yang kemarin, gitu kan. Nah, ketika ada varian baru, maka kita juga belum tahu hasilnya seperti apa. Maka beberapa studi yang di luar sana digunakan untuk melihat apakah varian baru ini bisa diatasi atau tidak. Yang saya tahu, sebagian besar vaksin yang diizinkan di Indonesia ini bisa untuk mengatasi varian baru. Tapi sekali lagi, ini optimisnya kan begitu. Apakah akan ada varian yang bisa menegasikan ini? Saya kurang tahu persis. Tetapi yang saya baca itu masih bisa. Dalam arti antibodi yang ditimbulkan masih bisa untuk mengatasi atau menetralisir virus ini. Itu yang saya tahu. Yang kedua, kalau kita berbicara vaksinasi, maka herd immunity itu kan kemarin ada yang menghitung sampai 70% gitu ya. Nah, kita sedang berpacu ini sebenarnya. Pemerintah sedang berupaya dengan sekuat tenaga dan tiap hari saya lihat di JEC itu saya asal lewat kok ya ada vaksinasi massal. Sasarannya macam-macam, kemarin ada pedagang, ada guru, macam-macam lah gitu. Artinya kita mencoba, pemerintah sudah, DIY terutama sudah berusaha untuk mengangkat ini. Cuman bagaimana kita mengakselerasi atau mempercepat itu semua. Karena apa? Kemampuan pemerintah tampaknya juga tidak bisa terlalu cepat untuk melakukan vaksinasi. Seperti misalnya dari rumah ke rumah divaksin itu akan biayanya luar biasa besar. Dan karena kita yang vaksinasi ini kan kita menggunakan dua vaksin ya, AstraZeneca sama yang dari China yang Sinovac ya. Yang AstraZeneca alhamdulillah sudah dinyatakan oleh Badan POM aman. Artinya tidak menimbulkan efek samping yang diduga berat itu. Dari analisisnya adalah tidak terkait dengan vaksinnya sendiri. Kemudian yang dari Indofarma ya, Bio Farma, yang dari Bio Farma itu juga dinyatakan baik. Artinya dua vaksin yang dipakai oleh pemerintah untuk dalam hal ini DIY untuk melakukan vaksinasi efektif untuk melawan COVID. Dan dari bacaan yang saya baca, dua-duanya relatif bisa melindungi untuk varian-varian baru yang ada. Tetapi sekali lagi, kewaspadaan tadi betul Mas Rian, juga Mbak Maya, bahwa kewaspadaan ini penting. Pencegahan itu penting. Nah, tadi pencegahan ada dua, yaitu mencegah paparan antara agen dengan manusia, itu ya diberi barier. Barier itu ya tadi cuci tangan, kemudian tidak berkerumun, masker, hand sanitizer, dan seterusnya. Kenapa sih hand sanitizer? Karena tangan kita itu hobi sekali menyentuh wajah. Baik, karena hobi tangan kita menyentuh wajah dan tangan itu bisa kemana-mana, maka itu berisiko. Maka penggunaan hand sanitizer dan cuci tangan ini penting. Saya melihat banyak orang yang secara formal membawa hand sanitizer tapi tidak digunakan. Ini yang saya harus menghimbau. Karena apa? Cuci tangan tempatnya banyak tetapi tidak digunakan juga. Kecuali kalau di mall yang dipaksa itu. Tapi kalau kita lihat mereka masuk kemudian saya mau pakai hand sanitizer. Tapi hand sanitizer-nya ya sangat-sangat minimal dan tidak adekuat untuk itu. Nah, ini masalah yang harus kita perilaku ya. Banyak yang menganggap bahwa saya aman, saya kuat, aman kuat, Bapak Ibu Mas Mbak aman kuat, tetapi orang yang sedang rentan tidak kuat, masalahnya itu.
Ya, ini yang harus kita bantu. Ya, yang saya baca itu Mbak, jadi masih bisa. Ya. Kita ke Mas Rian dulu. Mas Rian sebagai anak muda dan representasi kaum muda, kita tadi sudah mendengar Dr. Aji menjelaskan bagaimana vaksinasi cukup relatif mencegah varian-varian baru yang masuk. Terkait dengan vaksinasi, bagaimana pandangan Mas Rian mengenai respon adanya vaksinasi COVID-19 ini di kalangan anak-anak muda? Apakah positif? Apakah ada muncul gejolak-gejolak penolakan seperti yang selama ini muncul? Terutama sekarang vaksinasi disebut Dr. Aji relatif cukup efektif mencegah varian-varian baru yang terus bermunculan. Silakan Mas Rian. Baik, siap. Terima kasih Mbak Maya. Terima kasih Dr. Rustam atas penjelasannya juga. Terkait vaksinasi ya Mbak ya. Kalau untuk saya sendiri sebagai generasi muda, sungguh-sungguh sangat senang dengan adanya vaksinasi dari COVID-19 ini. Jadi kan itu upaya yang sangat-sangat real yang memang dilakukan oleh pemerintah dan juga dilakukan memang oleh dunia untuk menangani COVID-19 ini. Nah, untuk gejolak tentunya Mbak, masalah vaksinasi ini. Saya selalu berdiskusi dengan teman-teman tentang vaksinasi itu. Jadi yang lucunya ini Mbak, teman kata Haji Muda ini berita informasi yang didapatkan itu dari berita, dari media sosial, dan juga dari banyak-banyak lebih dari ranah-ranah ke kayak YouTube gitu Mbak. Nah, sementara kan banyak banget tuh yang kayak di YouTube atau di media sosial yang bilang vaksinasi, yang habis selesai disuntik ada yang meninggal dunia. Jadi akhirnya pada takut. Ini yang saya aneh. Karena virusnya nggak takut, kok obatnya takut. Gitu. Sama COVID-19, wah santai aja, nggak pakai masker, keluar, ngobrol, kongko-kongko. Giliran ada vaksinnya, wah bahaya nih vaksin, belum ada tes kok cepet banget ada vaksin. Nah, ini yang sebenarnya yang sedang saya sering banget nih kalau lagi ngobrol sama teman-teman. Saya kasih tahu sih, waktu apa teman-teman, vaksin tuh bukan obat. Lalu saya kasih tahu sama teman-teman. Habis itu kemarin pun saya selaku gubernur BEM juga ada di tempat saya namanya Departemen Kajian Strategis. Nah, di situ tuh saya minta tolong sama teman-teman departemen saya bahwa nih tolong dong keluarin tentang fakta-fakta yang ada tentang vaksin. Vaksin itu kayak gimana? Aman nggak sih vaksin itu tuh buat tubuh kita? Habis itu tolong dong nanti bahasanya diringkas sebaik mungkin, sesederhana mungkin, biar nanti kembali lagi kita bisa ngedukasi masyarakat, kita bisa ngedukasi orang sekitar kita. Ya gimana Mbak? Efektif nggak cara itu? Wah, ini tentu sangat efektif sekali Mbak. Saya bisa tahu dari apa saya habis selesai saya ngobrol sama teman-teman saya selalu ngomong sama teman-teman saya juga kalau ini teman-teman kasih tahu ya untuk informasi kayak gitu, tentang vaksin ini kayak gimana. Habis itu nanti orang-orang tuh pada sadar semua dan akhirnya ada teman saya yang benar-benar nolak percaya tentang COVID-19. Habis itu tentang vaksin, akhirnya saya kasih tahu informasi yang udah saya ketahui. Teman saya tuh sebelumnya selalu mikir COVID-19 nggak ada. Kenapa COVID-19 nggak ada? Rata-rata orang yang meninggal gara COVID-19 karena penyakit pemberatnya. Lah, benar. Bukan penyakit, maksudnya gara-gara orang yang meninggal gara-gara penyakitnya. Benar. Tapi kalau seandainya nggak terpapar COVID-19, apakah orang tersebut gejalanya bakal lebih berat? Lalu saya kayak gituin. Mengenai vaksin juga selalu saya kayak gituin. Teman-teman, vaksin ini diuji sama orang-orang yang memang expert di bidang itu. Nggak mungkin dong vaksin ini bakal dikeluarin, bakal lewat tes dari BPOM, terus disuntikin ke orang-orang. Kalau seandainya memang vaksin ini berbahaya, selalu saya omongin kayak gitu. Jangan sampai takut sama, kalian nggak takut sama penyakitnya, kok takut sama obat. Selalu saya omongin kayak gitu. Untuk yang masalah Mas Rian, iya. kalau bentuk kenyataan yang seperti dipaparkan Mas Rian, berarti memang agak sulit ya menembus kalangan anak muda untuk menyadarkan mereka. Kira-kira ada kemungkinan nggak Mas Rian menjadikan anak muda ini juru kampanye
pencegahan persebaran COVID-19, Mas? Ada saran untuk pemerintah atau Satgas COVID-19 untuk merangkul anak muda, Mas? Wah, betul. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Ini sangat penting banget peran anak muda di sini karena gini, kemarin juga ada data yang saya baca bahwa rata-rata pelanggarnya itu tuh 20 sampai 29 tahun. Jadi generasi muda nih malah yang sering ngelanggarnya. Nah, generasi muda itu tuh bisa banget dapat masukan di generasi muda. Jadi rata-rata kalau generasi muda itu tuh dapat informasi dari yang lebih tua, apa sih nih? Udah orang apa maksudnya udah berumur juga ngapain nasehatin gua, kayak gitu. Sementara kalau seandainya di-sharing-in sama teman, sama orang-orang yang mempan banget Mbak, anak muda digituin. Jadi semoga aja nih bisa nanti. Jadi kayak untuk anak-anak muda lebih dilibatkan dalam upaya preventif menangani COVID-19 ini. Jadi edukasilah banyak anak-anak muda itu nanti biar anak-anak muda ini datang ke lingkungannya terus dia ngedukasi orang sekitarnya. Masalah vaksin juga selalu kayak gitu. Nah, tapi mengenai vaksin juga saya selalu ngomong sama teman-teman saya, kamu udah divaksin, bukan berarti kamu kebal. Maksudnya bukan berarti kamu tuh nggak bisa kena lagi gitu kan. Karena kan tergantung imunitas tubuh kamu. Jadi tetap lakukan 5M tadi. Tetap edukasi masyarakat. Setelah kamu divaksin, kasih tahu apa yang kamu rasain. Nah, gitu. Untuk gejolak ada, tapi kami selaku generasi muda, pasti ada yang pro dan kontra, dan kami tahu yang terbaik, kami akan diskusikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik juga. Seperti itu kalau dari saya, komentar dari saya, Mbak. Baik, kita ke Dr. Aji dulu ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk dari media sosialnya Harian Jogja, Dokter. Dari Pak Dhani, Dokter terima kasih pencerahannya persoalan-persoalan di balik COVID itu yang orang awam pikirkan sebelumnya, yang tidak orang awam pikirkan sebelumnya seperti yang dokter sebutkan tadi, kita tidak bisa melihat virus ini dari satu sisi karena memang penanganannya sangat kompleks. Masalahnya dokter, masyarakat kita sudah abai dengan segala macam pembatasan, entah itu karena jenuh atau karena masalah ekonomi. Apakah ada treatment yang lain yang dipersiapkan para ahli supaya kesadaran menjaga diri untuk menjaga orang lain tetap terjaga, dokter? Matur nuwun, Pak Dhani. Apa yang disampaikan Pak Dhani ini luar biasa. Memaksa kita untuk berpikir bagaimana kita melakukan terobosan-terobosan. Tadi sudah ketemu satu tadi, anak muda dilibatkan. Ketemu satu. Ya. Tetapi sekali lagi begini, kita melihat harus belajar dari negara lain juga kita. Bagaimana Amerika melakukan controlling, bagaimana China melakukan controlling, dan negara-negara sekitar kita. Bagaimana India berhasil di awal kemarin melakukan controlling, hebat. Kemudian lepas begitu. Artinya banyak hal yang kita bisa pelajari di situ, pengalaman-pengalaman negara lain yang bisa kita terapkan di Indonesia. Di mana memang ya inilah Indonesia, kita tidak boleh marah, tidak boleh kecewa dengan Indonesia, karena inilah yang kita punya. Ya toh? Inilah adanya kita bareng-bareng gitu. Artinya apa? Situasinya memang tadi yang disampaikan oleh Mas Rian, ya mulai AB, kemudian ada mungkin menganggap ini tidak terlalu penting untuk kita waspadai dan seterusnya. Tentu ini harus kita lakukan semacam FGD begini, Mbak. Sebenarnya masalahnya ada di mana di masyarakat kan gitu. Misalnya terobosan tentang vaksin. Kemarin itu kalau kita menggunakan data dari Brasil, dari China maupun dari Arab, itu yang Sinovac, itu ya cukup, Mbak. Tapi pemerintah memaksa Indofarma untuk melakukan studi di Bandung. Studinya unik karena kalau yang di Brasil dilakukan pada tenaga medis, kemudian di tempat lain Turki juga di tenaga medis, sebagian besar maksud saya campuran. Nah kita itu malah di masyarakat.
Artinya kita perlu melihat bahwa masyarakat kita memang khas. Maka ketemu angka proteksinya kemarin sekitar 60 sekian persen. Lebih rendah daripada Brasil karena Brasil dilakukan di negara di tenaga medis yang memang proteksinya lebih baik. Nah, ini pengalaman ini penting sehingga kalau kita akan melakukan satu tindakan kesehatan masyarakat yang by riset, ya sebaiknya kita lakukan riset kecil-kecil saja. Nah, ini yang kita dorong pemerintah untuk menyediakan para periset sosial melakukan ini semua. Bukan berbasis kepada asumsi textbook, tetapi memang betul-betul kita coba melihat masyarakat ini butuhnya apa sih. Pak Dhani menyatakan bahwa dorongan ekonomi kuat. Beberapa kali di awal pandemi saya ketemu dengan banyak pedagang kaki lima, itu memang ya agak gimana gitu kata-katanya. Beliau mengatakan, saya lebih takut anak saya nggak makan Pak daripada COVID. Nah, ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang memang persepsi berbeda antara pemerintah yang ingin menyiapkan jangan penularannya jangan menyebar dengan kebutuhan ekonomi. Nah, kemarin kebutuhan ekonomi ditutup dengan bantuan COVID ya. Nah, yang bantuan COVID. Masyarakat juga begitu, menganggap bantuan COVID ini apa gitu kan. Jangan-jangan mereka nggak paham bahwa ini bantuan ekonomi untuk menunjang COVID. Yang saya takut adalah bantuan COVID ini dipakai untuk beli pulsa, beli rokok, yang sebenarnya tujuannya untuk beli beras dan beli lauk untuk meningkatkan imunitas. Mohon maaf ini saya agak ya seperti itulah. Cuma nanti kalau nanti terbukti bahwa itu dipakai untuk rokok kemudian bantuannya gara-gara studi itu dihentikan, saya juga lalu merasa bersalah juga gitu. Enggak, artinya hal-hal yang semacam ini ketika memberikan bantuan perlu juga disertai ini sebenarnya untuk apa. Anekdotnya di beberapa ulama kan mengatakan ya mengucapkan terima kasih kali COVID ya Mbah, matur nuwun dipun paringi mugi-mugi COVID sejahtera loh. COVID-nya malah didoakan sejahtera. Enggak, artinya ada gap. Ini ada anekdot ya yang saya sampaikan, anekdot. Jadi persepsi masyarakat kadang-kadang memang berbeda dan memang perlu kemampuan dari semua pihak untuk ikut membantu menyebarkan ini yang pas gitu. Seperti halnya kemarin betul Mas Rian, ada isu yang menarik dengan banyak video di mana disampaikan bahwa ada chip di dalamnya. Ya, Pak Erick Thohir disitir, pakar Amerika disitir. Yang dimaksud Pak Erick Thohir di situ, Raffi Ahmad itu bisa terdeteksi di mana? Itu adalah barcode yang ada di kemasannya, barcode kemasan yang ada di vialnya vaksin dari Indofarma. Itu terjadi ketika satu file untuk satu orang. Nah sekarang pemerintah untuk efisiensi satu file, lebih besar filenya tentu, dipakai untuk 10 orang. Artinya barcode-nya juga akan sama untuk melihat itu. Dan sebenarnya yang diberikan chip bukan vaksinnya, bukan cairan vaksinnya, bukan isinya, tetapi adalah tadi kemasannya. Dan dari kemasan dipindai, kalau kita ikuti Lindungi Peduli, maka kita terdeteksi. Karena apa? Email kita ada di situ, nomor handphone kita ada di situ, bisa diketahui kita ada di mana. Sebenarnya kan itu. Tapi di dalam narasi yang beredar adalah itu ada chipnya. Demikian juga pada saat yang sama ketika orang Amerika menyatakan tentang itu. Jadi maksudnya adalah kemasannya sebenarnya. Nah, memang ya distorsi pasti akan terjadi, di mana-mana juga demikian. Persepsi kemudian tafsir dari masing-masing juga akan terjadi. Maka bagaimana kita membuat tafsir besar itu menjadi lebih kecil begitu, artinya lebih menyempit, menjadi lebih mainstream yang seharusnya. Ini yang kita memang perlukan, Mbak. Dan itu perlu riset, Mbak, kalau saya. Supaya tidak by accident ketika melakukan keberhasilan itu bukan karena
ketidaksengajaan, tetapi memang by riset. Risetnya bisa by literatur, bisa melakukan FGD semacam ini, kemudian diketahui gap-nya, dari gap-nya kita carikan solusinya, itu bisa. Jadi banyak hal yang bisa kita kerjakan, tapi ini memang pekerjaan ilmuwan sosial yang sering berhubungan dengan masyarakat. Nah, anak-anak muda ini luar biasa. Ini besok ada KKN kalau Mas Rian atau sudah KKN. Nah, proses-proses KKN itu juga bisa kita gunakan untuk melakukan ini. Dan kalau misalnya Harjo mau membuat FGD dengan para pengelola KKN seluruh DIY, wah itu keren, Mbak. Gitu. Terima kasih Mas. Wow, ya keren loh, Mbak. KKN bagaimana FGD KKN tentang COVID, lalu bagaimana best practice yang sudah mereka kerjakan di sana, diceritakan bagaimana masyarakat menanggapi COVID ini, saya kira tidak ada salahnya. Artinya pemerintah pusat juga akan melihat bahwa ini bisa dilakukan, sehingga tadi peran anak muda melalui saluran-saluran KKN daring, sekarang kan semuanya daring ya, mungkin sudah ada 1-2 yang luring, ini peran yang luar biasa. Dan Harjo saya kira sebagai perwakilan dari pemerintah pusat keren, Mbak, itu. Dokter, tadi itu kita bicara soal bagaimana sulitnya, Mas Rian juga menyinggung bagaimana sulitnya memberikan informasi yang baik dan akurat kepada masyarakat terkait dengan vaksinasi dan segala macam. Kita kembali ke dokter, pencegahan melalui protokol kesehatan, dokter, terkait dengan munculnya banyak varian baru dan juga penanggulangan COVID-19 yang virus awalnya saja kita belum bisa kendalikan dengan baik, sehingga kasusnya juga belum terlalu melandai tapi belum landai ya dokter. Ini terkait dengan pencegahan kerumunan, dokter. Bisa saya katakan kalau semakin banyak kerumunan, banyak transmisi lokal terjadi ya dokter ya, kemudian risiko muncul varian baru ini makin tinggi. Nah, soal pencegahan kerumunan ini dokter, bagaimana pandangan dokter? Ini masyarakat ini kalau pakai masker mungkin lebih mudah disuruh pakai masker, tapi mencegah kerumunannya ini sangat sulit, dokter. Orang butuh piknik misalnya, orang butuh berkumpul, sehingga klaster-klaster di Sleman pun banyak yang bermunculan dari kampung-kampung karena kerumunan. Silakan, dokter. Ji, matur nuwun. Kerumunan, ini yang susah. Karena kalau kita melihat kerumunannya saja, selama semua yang hadir di situ tidak ada yang bawa penyakit, kerumunannya tidak berbahaya sebenarnya. Logikanya kan gitu. Tapi satu orang membawa, maka akan menyebar ke sekian ratus atau sekian puluh orang. Itu persoalannya. Dengan demikian, di awal dulu pemerintah sudah pernah memberikan surat edaran atau apapun ya dari Satgas COVID pusat, bagaimana menyiapkan kalau ada kerumunan. Di situ dinyatakan bahwa kalau ada yang sedang gejala flu, ya tidak pergi. Itulah. Kalau ada yang sedang flu, ya tidak pergi. Itu kalau sudah bergejala. Cuman ada juga orang-orang yang dulu kita sebut OTG, itu adalah orang yang nggak bergejala tapi pergi. Nah, itu persoalannya di situ. Sehingga untuk mencegah kerumunan, sekali lagi, perlu kesadaran dari semua pihak. Saya mengatakan kesadaran semua pihak. Kalau asumsinya semuanya sehat, ya, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya ada 1-2 orang yang membawa. Nah, lalu seringkali saya mendapatkan pertanyaan dari masyarakat begini, dokter, di rumah sakit atau di puskesmas itu ada kerumunan. Kok boleh? Dokternya kok ya sehat-sehat saja. Ya, gitu kan? Sekali lagi saya katakan, dokternya itu ketika awal banyak yang tumbang loh. Iya. Nah, itu malah paling berbahaya. Lalu setelah ada APD dengan lebih baik, mereka akan menjadi lebih baik. Artinya apa? Kalau ada kerumunan, ada APD, bisa dicegah. Gitu kan? Ini kata kunci yang pertama. Berarti harus ada APD yang mencegah transmisi. APD-nya apa ya? Tadi 5M tadi. Nah, 3M dulu, 3M. Karena ini ada di kerumunan. Harus tetap 3M-nya jalan. Masker, menjaga jarak. Kenapa ketika kita berbicara itu muncrat-muncrat? Saya juga sekarang muncrat-muncrat. Nah, ketika pakai masker masih ada loh yang lewat kanan kiri, jangan dikira enggak, tetap ada kanan kiri. Kemudian setelah itu, apalagi sekarang ada, ya mohon maaf, karena untuk keperluan media massa, orang hanya pakai face shield, artis-artis itu.
Seolah-olah face shield itu menggantikan masker. Tidak, saya bilang. Masker tidak pernah menggantikan face shield. Justru masker kalau ada di kerumunan tambahkan face shield. Itu yang pas. Kenapa? Untuk mencegah mata. Kan gitu. Nah, ini kadang-kadang diartikan, itu artis-artis pakai masker nggak apa-apa lah. Mereka sebelumnya sudah dites pakai PCR dan segala macam, ya aman, ya toh. Tapi bukan itu. Kemudian yang kedua, ketika ada kerumunan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah transmisi. Maka waktu kerumunan. Tadi jarak ya, jarak kemudian waktu. Nah, ketika kemarin begitu ada mall dibuka atau mall mau ditutup, banyak kerumunan orang mau beli. Sekarang pun mall-mall kita sudah buka. Nah, kami selalu menghimbau, mohon kiranya untuk mall-mall ini menghitung kapasitasnya di dalam satu ruangan itu berapa. Ingat bahwa di mall itu tertutup. Sekali lagi di mall itu adalah sirkulasi udara tertutup. Kalau sirkulasi udara terbuka mungkin relatif lebih baik seperti di pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional banyak kerumunan memang. Tetapi ingat itu terbuka sehingga udara terdilusi dengan cepat. Sehingga konsentrasi apabila ada kuman mungkin tidak cukup untuk menginfeksi. Tetapi ketika kerumunan itu ada di satu ruangan dan menetap, maka risikonya banyak. Maka ketika dulu pemerintah di awal tahun 2000 itu menyampaikan tolong bersihkan AC itu secara berkala. Saya nggak tahu proses itu berjalan atau tidak, ya. Saya tidak sedang dalam proses itu. Tapi tadi beberapa mall saya lihat sangat bagus sudah dihitung ya 500 gitu, kapasitas 500. Mohon maaf ditunggu di luar. Nah masalahnya yang nunggu luar malah berkerumun lagi gitu. Nah ini masalah baru lagi. Kemudian ada yang keluar masuk, sudah hampir semua mall kita luar biasa keren itu. Menurut saya di Jogja ya. Tadi yang saya ceritakan kan yang di TV di luar Jogja. Ya di Jogja keren itu. Matur nuwun kepada semua pengelola mal di Jogja ini keren. Artinya jalan itu berjalan. Kemudian kita masih punya tenaga Satpol PP. Nah ini yang sama sekali tidak disenangi. Dulu ketika awal pandemi, kemudian kami menyampaikan juga di media massa, monggo kita tetap olahraga dan seterusnya. Lalu minggunya penuh dengan sepeda. Waduh, itu luar biasa. Kemudian setelah itu, ya secara bersamaan di mana-mana orang bersepeda. Lalu muncul Satpol PP harus menjaga, kasihan juga loh bapak-bapak Satpol PP. Nggak suka mereka untuk melakukan penertiban itu, nggak suka dalam hati karena ya mengganggu dan lain-lain untuk mereka ya, mengganggu kenyamanan orang, tapi demi kesehatan mereka lakukan. Jadi saya matur nuwun kepada kawan-kawan di Satpol PP. Ini ketat. Dan sekarang dengan Satpol PP, kemudian Babinsa, Babin Kamtibmas, ya semuanya kalau di masyarakat di desa itu yang mereka berjalan, Pak. Tapi sekali lagi, kadang-kadang kan nggak nyaman ya negur orang. Yeah. Sehingga saya kembalikan lagi, marilah kita berkesadaran untuk melakukan ini semua dengan baik. Sulit berarti ya dokter membuka kesadaran untuk menegakkan protokol kesehatan. Iya, berkerumun itu bagaimana toh? Ya kalau bisa satu orang dikelilingi oleh lebih dari 5 orang itu sudah berlebihan. Karena risikonya penularan besar. Intinya begitu. Jadi artinya, tetapi sekali lagi saya mengatakan, siapa yang akan menegakkan? Ya harus masyarakat yang menegakkan ini. Kalau kita lihat, mohon maaf sekarang banyak juga di wilayah-wilayah tertentu yang sedang ada pembangunan, ini saya juga sedang stres betul melihatnya, itu lalu ada angkringan. Biasanya kan begitu ada kerumunan, ada angkringan. Yeah. Angkringan buka, semua orang ada di situ. Yeah. Masya Allah, itu nanti kalau ada apa-apa, seperti apa. Kita mengingatkan, tapi sulitnya memang luar biasa. Jadi ini monggo nanti bersama-sama kesadaran. Intinya adalah untuk mencegah penularan, jaga jarak. Kemudian dalam kerumunan, kalau bisa satu orang jangan dikerubut 5 orang gitu ya. 2 atau 3 saja cukup gitu. Karena makin banyak orang menghadap pada satu orang, risiko penularan besar. 5 orang ini tidak ada studinya, belum ada studinya. Saya mengatakan belum ada studinya. Yeah. Tapi kita melihat itu jaraknya lalu tidak bisa 1 meter, jangankan 1 meter. Padahal pemerintah pusat mengatakan 1,5 loh. 1,5 sebenarnya di awal. Saya nggak tahu tiba-tiba direduksi jadi 1 meter.
Ini reduksinya ini jangan-jangan menjadi 0,5 meter gitu. Kalau pemerintah pusat masih 1,5. Dan kemarin untuk UTBK, saya dari provinsi juga masih diingatkan 1,5 meter, bukan 1 meter, Dr. Haji. Wah gitu. Dari Satgas Provinsi. Matur nuwun. Baik, Dr. Aji, kita sudah sampai segmen akhir. Ada banyak persoalan yang masih tersisa, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mas Rian dan juga Dr. Aji, Mas Rian dulu silakan menyampaikan pesan untuk menutup FGD ini kepada seluruh anak muda dan masyarakat pada umumnya. Silakan Mas Rian. Baik, siap. Terima kasih Mbak Maya. Untuk teman-teman semua yang hadir maupun masyarakat yang mungkin hadir juga di sini, elemen-elemen masyarakat yang ada di sini. Pandemi ini tidak akan berakhir tanpa kesadaran diri sendiri. Jadi kita harus sadar bagaimana berbahayanya penyakit ini. Bukan berbahaya si virusnya, tapi berbahaya penularannya. Habis itu seperti yang dikatakan oleh Dr. Rustam tadi, kita mampu, anak muda mampu, karena rata-rata imunitas anak muda itu, daya imunitas anak muda itu tinggi, tapi mari pikirkan orang di sekitar kita. Kemudian jangan simpan ilmu untuk diri sendiri. Mari kita sebarkan ilmu, informasi yang sudah kita ketahui kepada masyarakat-masyarakat yang memang minim tentang informasi tersebut. Dengan kita banyak melakukan diskusi-diskusi tentang hal ini, memberikan informasi-informasi tentang COVID-19, insya Allah kesadaran dari setiap orang itu tuh akan timbul. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk masyarakat yang lebih baik. Dari saya itu cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rian. Dr. Aji, silakan Dr. Aji. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat. Terima kasih. Highlight untuk yang disampaikan Mas Rian, bahwa marilah kita kembali ke pribadi-pribadi kita sendiri. Kalau kita tidak bisa merubah dunia, tidak bisa merubah Indonesia, tidak bisa merubah Jogja, tidak bisa merubah Sleman, atau kota, atau Bantul, atau Kulon Progo, tidak bisa merubah kecamatan kita, tidak bisa merubah kelurahan, tidak bisa keluarga di sekitar kita, tidak bisa, dan keluarga kita sendiri pun kita tidak bisa, marilah kita merubah diri kita sendiri. Menika mawon kalau saya. Marilah kita terapkan protokol kesehatan. Sehat selalu, sukses. Monggo kalau ada masalah-masalah kita atasi bersama, jangan saling menyalahkan, itu yang penting. Dan matur nuwun kepada Harjo, keren, selalu keren untuk ini. Dan monggo nanti diinisiasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang mengedukasi masyarakat. Matur nuwun sangat. Baik. Kita sudah sampai pada segmen terakhir dari Focus Group Discussion hari ini. Ada banyak catatan yang masih harus terus dilakukan oleh pemerintah dan Satgas COVID-19 dalam penanggulangan COVID-19. Setidaknya dalam FGD kali ini, pemerintah bisa melibatkan anak muda untuk mengkampanyekan penanggulangan pencegahan persebaran COVID-19. Satgas COVID-19 bersama dan pemerintah juga bisa melihat bagaimana negara lain menanggulangi COVID-19 sehingga bisa menjadikannya sebagai pembanding untuk penanggulangan di Indonesia dan di wilayah yang lebih lokal, seperti daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada saran dari Dr. Aji juga yang menyebutkan Indonesia dan juga daerah yang lebih kecil perlu riset kecil-kecilan dalam penanggulangan COVID-19 sehingga penanggulangannya terus maju dan progresif. Yang terpenting adalah menegakkan protokol kesehatan yang harus terus dilakukan agar kesadaran masyarakat semakin meningkat. Saya Maya Herawati mewakili kru Harian Jogja mengucapkan terima kasih telah mengikuti Focus Group Discussion hari ini. Focus Group Discussion hari ini Harian Jogja bekerja sama dengan Satgas COVID-19 Pusat. Jangan lupa terus menegakkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan sehat selalu. Selamat siang.